Rasa tak terbalas episode 81. Bagus. Pindah ke Surabaya bukan berarti kita meninggalkan Amerika. Ingatkan semua orang akan hal ini. Kita pindah markas utama ke sini, tapi teror kita harus tetap berlanjut di sana, kata Yuda dengan tegas. Sudah, semuanya sudah diatur, jawab Sebastian. Yuda menghela napas, tampak puas. Aku sudah siapkan semuanya untukmu di sini. Kamu hanya perlu bawa beberapa pakaian. Baiklah, kata Sebastian, setuju. Dina juga ikut kan? Tanya Yuda, penasaran. Ya, dia sangat senang bertemu dengan pacarmu. Kau tahu sendiri, dia suka menjelajahi hal-hal baru, kata Sebastian sambil tersenyum. Yuda terkekeh, Farah juga bakal senang banget bertemu dia. Baiklah, kawan. Sampai jumpa minggu depan di Surabaya, kata Sebastian, siap berpisah. Namun Yuda berhenti sejenak dan menatap Sebastian dengan serius. Bastian, aku ingin kamu lakukan sesuatu untukku sebelum kamu pergi. Sebastian mengangkat alis, merasa curiga. Apa itu? Tanyanya, melihat seringai lebar di wajah Yuda. Turun dari taksi, Lorena memasuki villa. Nona Lorena, bos sedang menunggu Anda di kamar tidur, kata seorang pria. Lorena menganggukkan kepalanya dan menuju ke atas. Setelah memasuki kamar tidur, Lorena berkata, aku ingin telanjangi, kata pria itu. Lorena mengerutkan kening dan bertanya, apa? Telanjangi diri dan bicara, kata lelaki itu. Sambil melepas kaosnya, Lorena berkata, mereka tahu segalanya tentangku. Kamu bilang mereka tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Berjalan ke arahnya, Argo mula-mula mengunci pintu sebelum menyentuh tubuhnya. Jangan ganggu mereka. Fokuslah untuk memuaskanku sekarang, kata Argo. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak ingin berhubungan seks denganmu, kata Lorena. Argo menyeringai dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa kamu bersedia melakukan apa saja demi uang dan Yuda. Keperawananku adalah miliknya, kata Lorena. Ada hal lain yang bisa membuatku senang, kata Argo sebelum menggerakkan tangannya ke bawah. Berapa? Tanya Lorena. 100 juta, kata Argo. Lorena menganggukkan kepalanya dan berkata, kau boleh melakukan apa saja yang kau mau, tapi kau tidak boleh memasukiku, oke? Argo menjawabnya lagi, oke Lorena. Dengan lemparan kasar, Argo melemparkan segepok uang ke arah Lorena. 300 juta, sebagai penghargaan atas kesenanganmu pada anak buahku, katanya dengan nada dingin. Lorena mengambil uang tersebut dari lantai, lalu berpaling dan meninggalkan villa. Di dalam taksi, Lorena menyimpan uang tersebut dengan hati-hati di tasnya. Ia meminta sopir mengantarnya ke toko obat terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan. Setelah itu, ia meminta diantar ke hotel terdekat. Lelah dan kurang tidur, Lorena langsung check-in dan menuju kamar mandi untuk beristirahat. Air hangat membasahi tubuhnya yang lelah. Setelah mandi, ia mengoleskan salep untuk meredakan nyeri. Dengan wajah tenggelam dalam bantal, Lorena memikirkan Farah. Kalau bukan karena Farah, aku tidak akan berada di situasi ini, katanya dalam hati. Ia tidak pernah menyukai Farah, tetapi terpaksa bersikap manis karena semua pengeluarannya disponsori oleh perusahaan Cakradinata. Satu kata salah, masa depannya akan hancur. Lorena tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Farah lebih cantik darinya. Dia adalah seorang sosialita dan berasal dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Surabaya.
Dia adalah seorang Arkatama dan juga dekat dengan keluarga Baskara. Lorena selalu iri pada Farah karena lebih cerdas dan lebih pintar darinya, tidak seperti dirinya. Lorena berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah dan merupakan pelajar biasa. Ayahnya adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan biasa, dan penghasilannya hanya cukup untuk memberi mereka makan dengan layak. Jika bukan karena saudaranya Hendra, Lorena pasti sudah putus sekolah di usia yang sangat dini. Kakaknya, Hendra, sangat pandai belajar sejak usia sangat muda. Setiap tahun di Surabaya akan menyelenggarakan ujian beasiswa, di mana 3 siswa teratas akan disponsori oleh pemerintah, hingga mereka menyelesaikan pendidikannya. Hendra menjadi yang pertama dalam ujian itu dan memperoleh beasiswa 100%. Ia selalu ingin belajar keuangan. Setelah bekerja keras, ia lulus dari salah satu perguruan tinggi keuangan terbaik di Surabaya dengan nilai yang memuaskan. Jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang akan membantunya menjalani kehidupan yang layak. Hendra juga sangat tampan dan menawan, sementara Lorena adalah gadis yang berpenampilan biasa saja. Orang-orang tidak hanya membandingkan nilai mereka, tetapi juga penampilan mereka yang membuat Lorena semakin membencinya. Tetapi dia diam-diam memutuskan untuk menanggung semuanya karena kakaknya sangat mencintai dan memanjakannya. Dia biasa memberinya uang untuk dibelanjakan dengan boros. Dia biasa membawakan hadiah untuknya, tetapi semuanya berhenti setelah dia menikah. Suatu hari, Hendra pulang dengan senyum lebar, membawa seorang wanita muda cantik bernama Sarmila. Ia memperkenalkannya sebagai istrinya. Orang tua Hendra terpesona oleh kecantikan dan kesopanan Sarmila. Hari-hari berlalu, Sarmila menjadi bagian dari keluarga. Ia mengurus rumah tangga dengan baik, memasak makanan lezat dan merawat semua orang. Namun, Lorena merasa cemburu karena perhatian kakaknya kini terfokus pada Sarmila. Lorena semakin merasa terpinggirkan ketika kakaknya membawa hadiah yang lebih indah untuk Sarmila dibandingkan dengannya. Perasaan ini memperkuat kebencian Lorena terhadap Sarmila dan Farah. Dia bahkan mencoba menyakiti Sarmila yang sedang hamil 3 bulan, saat saudara laki-lakinya tidak ada di rumah. Dia sudah membawa benda tajam ke tangan Sarmila, dan saya siap melukai lehernya, saat Hendra kembali ke rumah dan menyelamatkan istrinya. Hendra mengusirnya dari rumah dan mengajukan tuntutan terhadapnya. Lorena menangis dan meminta maaf kepada kakaknya, tetapi dia tidak bersuara. Namun, siapa sangka Sarmila akan sama naif dan bodohnya seperti Farah, dan akhirnya memaafkannya dengan mudah. Sarmila meminta suaminya untuk mengambil kembali kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa Lorena masih muda dan impulsif. Hendra pada awalnya tidak setuju, tetapi karena istrinya terus-menerus mengomel dan memohon, akhirnya dia mengambil kembali kasus tersebut. Lorena tahu betapa naif dan bodohnya Farah, jadi dia memutuskan untuk mendapatkan simpatinya dengan menceritakan kisah-kisah palsu tentang saudara iparnya. Seperti yang Lorena duga, Farah mempercayainya dan mulai memberinya perhiasan dan pakaian yang lebih mahal. Beberapa bulan yang lalu, ketika Argo mendekatinya dan mengatakan bahwa dia akan memberikan apapun yang diinginkannya, tetapi sebagai imbalannya dia harus mendengarkannya dan membantu merencanakan melawan keluarga Arkatama. Lorena melihat Yuda selama panggilan video itu, ia langsung menyukainya. Namun kemudian ketika ia mendengar bahwa Yuda adalah pacar Farah, Lorena tidak dapat menahan amarahnya. Farah cantik, pintar, cerdas, memiliki latar belakang yang sangat berkuasa,
memiliki saudara laki-laki yang penyayang, dan sekarang dia bahkan memiliki pacar yang sangat tampan. Lorena tidak dapat menahan rasa cemburu padanya. Setelah berpikir cukup lama, Lorena pun menerima tawaran Argo dan mulai bekerja untuknya. Namun, siapa sangka bahwa sebelum mereka bisa melaksanakan rencana mereka, semuanya akan hancur. Sekarang Yuda sudah tahu segalanya tentang Farah. Dia tidak akan pernah mengizinkannya pergi dekat-dekat. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam. Keilahiannya, keperawanannya, harga dirinya, dan dia hanya bisa menyalahkan dua orang untuk itu, Sarmila dan Farah. Menangis cukup lama, Lorena tertidur dan ketika ia bangun sudah lewat pukul 7 malam. Setelah mencuci mukanya dengan air dingin, Lorena keluar dari hotel, memanggil taksi dan memutuskan untuk pulang untuk mengakhiri semuanya untuk selamanya. Rumah Arkatama. Farah sedang bersiap-siap untuk pergi makan malam bersama Yuda, ketika Bima memasuki kamarnya dan berkata, "Bisakah aku bicara dengan adik perempuanku sebentar?" Farah tersenyum nakal dan bertanya, "Apakah kamu punya janji?" Bima terkekeh dan berkata, "Oh, maaf, saya tidak punya janji." "Kalau begitu, saya minta maaf, Anda tidak bisa bicara dengan saya," kata Farah. Bima tersenyum dan berkata, "Baiklah, bocah nakal, kemarilah." Sambil berjalan ke arah Bima, Farah memeluknya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu bicarakan, saudara?" Tidak ada yang penting. Aku hanya ingin bertanya kabarmu," kata Bima. Sambil menariknya ke arah sofa, Farah berkata, "Sekarang katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan dengan jujur?" Bima menghela napas dan bertanya, "Bagaimana kabarmu dan Yuda?" "Semuanya baik-baik saja." Farah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Semuanya baik, Kak." "Apakah Yuda memperlakukanmu dengan baik?" tanya Bima. Farah terkekeh dan berkata, "Saya kira kamu sudah tahu jawabannya." Bima menghela napas dan berkata, "Aku cuma mau kamu dan Yuda bahagia. Kalau dia pernah menindasmu, kasih tahu aku ya." Farah mengangguk dan berkata, "Aku juga ingin membicarakan sesuatu denganmu." "Katakan saja padaku," kata Bima. "Saya ingin membuka toko roti," kata Farah. Bima mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu punya seluruh perusahaan yang harus dijalankan, dan kamu ingin membuka toko roti? Apakah kamu tahu cara membuat kue?" Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, aku tidak tahu, tapi aku tahu seseorang yang melakukannya." Aku hanya berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Bima tersenyum dan berkata, "Baiklah, lakukan apa yang kamu suka. Aku akan meminta asistenku untuk mencari tempat yang tepat untuk kafemu." "Toko roti," kata Farah. Ya, terserah," kata Bima. Farah terkekeh dan berkata, "Sebelum kamu mulai mencari tempat, izinkan aku menelepon tukang rotiku dan menanyakan padanya apakah dia tertarik atau tidak." Mengambil teleponnya dari meja, Farah menekan nomor Sarmila. "Halo saudari Sarmila, saya Farah," sapa Farah. "Oh, tunggu sebentar," kata Sarmila sebelum memasukkan adonan brownies ke dalam oven. "Katakan padaku, Farah," kata Sarmila. Farah tersenyum dan berkata, "Apa yang akan kamu panggang malam ini?" Sarmila tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, saya sedang membuat kue brownies." "Wah, brownies, aku ingin sekali memakannya," kata Farah. "Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang saja?" kata Sarmila. "Mungkin lain kali."
Sebenarnya aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Ini tentang, sebelum Farah sempat berkata apa-apa, Josephine berkata, tunggu dulu, Farah. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Baiklah, kata Farah. Di rumah Lorena, Sarmila berjalan menuju pintu dan membukanya dengan senyuman, melihat Lorena berdiri di depan. Ah, Lorena, kamu di sini, ujar Sarmila sambil melambaikan telepon genggamnya. Aku baru saja berbicara dengan Ling tentang sesuatu. Lorena memberikan senyuman kecil dan bertanya, kamu berbicara dengan Farah? Sarmila menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, ya, benar. Apakah kamu ingin bicara dengannya? Sarmila kemudian menempelkan telepon di telinganya dan berkata, Farah, Lorena ingin berbicara denganmu. Lorena segera bertanya, di mana kakak? Sarmila menjawab dengan singkat, di kantor, sambil menyerahkan telepon kepada Lorena. Lorena merebut telepon dengan cepat dan mendorong tubuh Sarmila ke samping, seolah tidak sabar untuk berbicara langsung. Sarmila berteriak sebelum jatuh terlentang. Sambil memegangi perutnya, Sarmila mulai berteriak ketika merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya. Ketika Farah yang berada di seberang telepon mendengar teriakan Sarmila, ia pun berteriak, halo kakak Sarmila. Halo, apa kau baik-baik saja? Hahaha, Farah yang malang merindukan saudara perempuannya Sarmila? Tanya Lorena. Farah membeku ketika mendengar tawa dingin Lorena. Lorena, gumamnya. Ya, itu sahabatmu Lorena. Sekarang Sarmila tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan. Kalau kau tidak datang ke sini dalam 15 menit, aku akan mengirim Sarmila dan bayinya yang belum lahir ke surga, kata Lorena. Farah membelalakan matanya karena terkejut dan bertanya, menurutmu mengapa aku akan datang ke sana? Menurutmu mengapa aku akan peduli? Lorena terkekeh dan berkata, karena kau bodoh dan tolol. Sekarang kau punya waktu 15 menit. Kalau kau tidak peduli, ingatlah untuk datang ke pemakamannya besok. Oh ya, dan jangan repot-repot memberitahu saudaramu atau pacar tampanmu tentang ini. Datanglah sendiri jika kau ingin melihat Sarmila hidup-hidup. Sebelum menutup telepon, Lorena membuang telepon itu, lalu membelai pipi Josephine dan berkata, jangan khawatir, kakak ipar. Sahabatku akan segera bergabung denganmu dan bayimu. Bocah kecil, apa yang terjadi? Tanya Bima. Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke tempat Lorena. Kalau Yuda datang, bisakah kamu meminta dia menjemputku? Baiklah, tapi sebelum Bima selesai berbicara, Farah berlari keluar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.